Alpha Omega Church. Sekali lagi selamat siang Alpha Omega Church. Siang hari ini akan jadi siang yang luar biasa. Mari bersama-sama berdiri, kita tepuk tangan bersama. 1, 2, 3, here we go. Berserah padamu, ku ada saat ini, semua karena bersama. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Tepuk tangan bersama. Dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Kau membuat hidupku menjadi berarti segenap hidupku, berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karena apa? Semua karenamu. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Amin. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Tepuk tangan di atas kepala. Here we go. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dan murah hati buat setiap hidup kami. Let's sing it. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Yes, Jesus. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Yes, Jesus. Sebab tangan Tuhan yang menopangku. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Tepuk tangan seluar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, cinta-Mu besar buat setiap hidup kami. Here we go. Let's sing it. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi. Angkat tangan bersama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi
dipahami. Rasa cinta yang bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Angkat tangan bersama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar. Mari bersama. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala. Perkataan buat hidup kita. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Harusnya bersama dia kan wuhuu. Lebihkan lagi siap wuhuu. Tepuk tangan bersama. Let's sing it. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Amin. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Make a noise for Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan bersama-sama menaikkan perjamuan kudus. Perjamuan sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Sembari mempersiapkan perjamuan Anda, kita bersama-sama pejamkan kedua mata kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik buat setiap hidup kita. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Katakan sama-sama. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, God. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Berikan tepuk tangan suara luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang menyayangi setiap hidup kami. Engkau yang mencintai setiap hidup kami ya Tuhan. Nyanyikan bersama. I call you faithful for the promises you've got and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. Angkat tangan bersama. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
tangan saudara luar biasa untuk Tuhan kita. Jesus, I call you Savior. I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able. I know you're able. Yes, God. And my eyes don't have to see. One more reason to believe. Yes, Jesus. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. Yes, Lord. Never let me go. Mari bersama. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Tuhan yang mencintai setiap kehidupan kita. Thank you Jesus. Thank you for your love Jesus. Terima kasih buat cintamu ya Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Cintamu Tuhan. Nyanyikan bersama. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini milik. Angkat tangan kita bersama. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Terima cinta Tuhan. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Nyanyikan bersama. When I am weak, He is my strength. Yes, God. His love surrounds me. His hands covers when I am weak. When I am weak, He is my strength. He is my strength. His love surrounds me. His hand covers me. Oh, cintanya bagi saya, bagi saya. Yes, Jesus, selalu ada. Oh, cintanya bagi saya, bagi saya. Selalu ada. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Ada berapa saudara yang tahu bahwa
Kita punya Tuhan yang sangat mencintai kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Lagu ini mungkin adalah, kalau saudara adalah orang yang Kristen lama, lagu ini adalah lagu yang saya dari kecil dinyanyiin sama oma saya lagu ini. Staf gereja kita juga ada beberapa yang bilang, aku dinyanyiin lagu ini sama omaku waktu aku masih kecil kalau aku sakit. Dan yang keren adalah saudara perlu tahu bahwa Yesus cinta sama kita bukan hanya sebagai anak-anak. Tapi Yesus masih cinta sama kita ketika kita dewasa, ketika kita lansia sekalipun. Cintanya tetap ada buat kita semua. Yang percaya katakan yes. Dia cinta sama saudara bukan karena saudara baik, tapi karena dia satu-satunya Tuhan yang baik dan sempurna. Bukan ketika kita lagi baik dia sayang kita, ketika kita buruk dia gak cinta sama kita. No. Kasihnya selalu ada. Di bridge lagu ini, waktu kita nulis lagu ini bagian bridge-nya, lagu itu berkata, oh cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Can we sing it together? Oh cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada, selalu ada. Lagi sama-sama katakan, oh cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Sekali lagi, lebih keras lagi. Oh cintanya bagi saya tak tinggalkan, yes, God, selalu ada. Cintanya selalu ada buat saudara dan saya. Pada siang hari ini, saudara yang onsite, saudara yang online, Anda boleh ambil perjamuan saudara. Ketika kita pegang roti di tangan kanan kita, lagu ini mengingatkan kita semua, dan roti ini mengingatkan kita ada cinta Tuhan buat semua saudara. Anda yang pria, Anda yang wanita, Anda yang muda, Anda yang dewasa, Anda yang tua, Anda yang merasa dosanya sedikit, Anda yang merasa dosanya banyak, Tuhan cinta kita semua. Dia gak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada buat kita. Dia bukan gak bisa lari dari salib, dia bisa pergi dari salib. Tapi dia mau digantung, disiksa sampai tetes darah yang terakhir buat saudara dan saya. Ini wujud Tuhan mencintai setiap saudara, pribadi lepas pribadi. Gak peduli seberapa Anda pikir sedikit dosamu, atau seberapa sadar betapa banyak dosamu, dia cinta saudara. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat cintamu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Tapi kami juga bersyukur kami punya Tuhan yang bukan cuma mati tapi juga bangkit. Mengingatkan kami semua, Engkau punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa siapapun dan kuasa apapun. Siang hari ini kalau ada di antara jemaatmu yang berdiri dengan pergumulan apapun dalam kehidupan mereka, yakinkan kuasa darah Yesus jauh lebih besar daripada kuasa apapun dan kuasa siapapun. Kami percaya tidak ada kuasa manapun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan kami. Oleh karena itu kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, yang mau berjalan bersama dengan kami. Hari ini kalau ada di antara kami yang berdiri dengan pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, pergumulan sekolah, pergumulan kesehatan,
bahkan mungkin pergumulan dengan kuasa-kuasa gelap, kami percaya kuasa darah Yesus lebih besar dari semuanya ada di dalam kami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan kami percaya ketika kami terima anggur ini, kami sedang menerima kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam kami ya Tuhan. Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Yesus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Mari ambil momen, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kirala bashe, kirala bashe, kirala bashe, kirala taku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes God, yes God, yes God. Hallelujah. Oh. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada buat kami. Nyanyikan bersama-sama oh cintanya. Oh cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada sama-sama. Oh cintanya bagi saya buat setiap saudara tak tinggalkan, selalu. Oh lebih keras lagi sama-sama. Oh cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Boleh angkat tangan, syukuri cinta Tuhan buat kita semua. Katakan sama-sama. Yes, Jesus loves me. Thank you Tuhan, terima kasih. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Katakan that Jesus loves me so. That Jesus loves me. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diingatkan, kami ini dicintai Tuhan. Hamba-Mu berdoa di momen seperti ini biar gak ada satupun di antara kami yang merasa dalam hidup ini kami sendirian. Tapi biar semua kami tahu ada satu pribadi yang mengasihi kami lebih daripada siapapun. Bapa kami di sorga cinta akan kami. Tuhan kami Yesus cinta akan kami. Itu lebih dari cukup buat kami. Kami bersyukur buat momen di siang hari ini yang luar biasa. Momen kami bisa nyanyi, kami bisa berdoa. Doa kami bicaralah buat kami semua. Kami perlu pesan firman Tuhan dalam hidup ini. Dan kami tahu pesan-Mu boleh jadi penuntun buat kehidupan kami. Memberikan terang buat jalan kami. Sehingga kami tahu kemana kami harus berjalan dengan kepastian karena ada terang Tuhan bersama dengan kami. Beracara lebih lanjut, bicaralah buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata amin. Terima kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.
Yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh sapa orang di sekitar saudara, kasih senyum yang luar biasa, kalau boleh kasih salam, monggo. Dan kita akan ngikutin beberapa pengumuman, silakan multimedia. Thank you Alpha Omega terus sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada tanggal 9 Mei dengan jadwal sebagai berikut. Jangan lewatkan, ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Hidup ini selalu perlu kekuatan dan semangat, tapi kita tidak bisa sendiri, kita selalu perlu Roh Kudus. Roh Kudus ingin mendampingi kita dan sudah menyediakan kuasanya bagi kita. Karena itu Alpha Omega Church mengajak kita semua untuk membuka hati dan menyediakan waktu untuk 2 hari saja. Kita menyediakan diri untuk mengakses kuasa Roh Kudus yang sudah disediakan untuk kita. Kita akan berdoa bersama-sama tanggal 16 dan 17 Mei jam 7 malam secara onsite. Ini sangat perlu untuk kita semua. Sediakan diri, sediakan hati, dan sediakan waktu untuk hadir bersama dan menerima kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Here we go! Ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara, tanggal 14 Mei kita dapat kesempatan untuk ada di kota Semarang bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Semarang dan juga Son of Praise. Kita akan ada di sana dan saya ingin ngajak Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda punya waktu kita bisa kumpul sama-sama ke Semarang. Tanggal 14 Mei itu Son of Praise akan ada di sana mulai sejak hari Sabtu, teman-teman udah mulai bekerja. Mereka minta kita ngisi di hari Minggu di ibadah mereka, hari Senin workshop buat sekolah Alkitab mereka, dan secara khusus hari Selasa kita akan ada di sana untuk bikin praise and worship night sama-sama di situ, saudara. Dan kita akan menggunakan momen ini untuk merekam 2 lagu. Ada 2 lagu yang akan kita rekam. Salah satunya adalah tadi lagu yang saudara nyanyikan. Sebuah lagu lama, Jesus Loves Me, This I Know. Dan satu lagu lagi judulnya adalah Kutuk Jadi Berkat. Itu yang akan 2 lagu yang akan kita rekam. Kita berdoa lagu-lagu ini boleh jadi berkat di sana. Dan kita akan merekam, membuat video music di sana. Oke, Bapak Ibu saudara, jadi kalau bisa ikut sama-sama, datang sama-sama ya. Bakal seru banget. Kumpul, ajak komsel outing basically ke sana rame-rame, bakal seru sekali. Siang hari ini sebelum kita masuk lebih lagi, ada penyerahan anak bernama Aislin Utomo, lahir tanggal 13 Agustus 2023 bersama dengan papa mamanya Bambang Jatmiko Putro Utomo and Stevi Seta Rohi. Boleh kasih tepuk tangan gak buat mereka? Yes. Wow, kita doa sama-sama ya buat anak yang sangat luar biasa. Wow, udah lucu sekali anaknya. Yang kepingin punya momongan, doanya paling kenceng boleh atau boleh maju paling depan. Dan saya berdoa Anda cepat ketularan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oke, kita berdoa, katanya di gereja ini bakal banyak yang lahiran tahun ini. Tadi saya baru dengar sebelum ibadah kedua. Yang mau cepat nyusul, belum menikah, cepat-cepatlah menikah tahun ini. Langsung punya anak, kita berdoa Tuhan juga memberkati ya. Ayo kita ulurkan tangan kita ke depan, doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu yang terus Engkau nyatakan. Kami berdoa buat kedua orang tua, berikan mereka hikmat dan akal budi yang dari sorga, urapan Tuhan ada bersama dengan mereka. Tumbuhkan anak ini jadi anak yang takut akan Tuhan. Biar dia boleh bertumbuh secara sempurna, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Sehingga anak ini dimanapun dia berada, dia boleh merasakan kasih Tuhan ada buat dia. Dan dia boleh jadi terang dimanapun dia berada. Buat kedua orang tua yang Tuhan titipkan keluar anak ini,
Hamba-Mu berdoa biar keluarga ini merasakan damai Tuhan, sukacita Tuhan, hati yang saling melayani, hati yang saling mengasihi, karena kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka berdua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya, thank you. God bless, God bless. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat juga lewat keuangan kita, lewat persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus saudara. Kalau saudara adalah orang yang mungkin gak suka soal memberi-memberi di gereja, Anda gak dipaksa. Kalau saudara merasa terpaksa dan sedikit alergi, hey, it's okay untuk gak memberi di gereja ini, gak apa-apa, kita gak maksa. Tapi kalau saudara adalah orang yang ngerti bahwa memberi itu membentuk kehidupan kita dan membentuk kehidupan orang lain, more than welcome untuk bisa terlibat dalam pemberian ini sama-sama. Saya menemukan sebuah kata-kata yang cukup baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya juga renungkan dan saya resapi. Kata-katanya berbunyi seperti ini. Pemberian kita bisa jadi cara yang hebat untuk mensupport rumah rohani kita. Boleh gak baca ini sama-sama yuk? 1, 2, 3. Pemberian kita bisa jadi cara yang hebat untuk mensupport rumah rohani kita. Saudara, rumah rohani kita ini adalah gereja ini. Saudara, saya gak tahu ada berapa di antara saudara yang mungkin Anda pernah merasa bertumbuh lewat entah firman Tuhan di gereja ini atau lewat lagu yang saudara dengarkan. Bapak Ibu Saudara, sebagian dari saudara adalah orang yang kalau saya boleh realistis ya. Ya aku merasa bertumbuh sih di gereja ini, tapi juga gak drastis banget. Tapi perlahan-lahan aku bertumbuh. Well, itu sebagian hal yang Tuhan lakukan dalam sebagian kehidupan jemaat kita. Sebagian yang lain merasakan perubahan hidup yang drastis. Sebagian step by step. Tapi kalau saudara merasa bertumbuh di gereja ini adalah rumah rohani buat saudara. Nah, Anda perlu tahu gereja ini jadi berkat bukan buat hanya Anda dan saya usia kita-kita. Tapi gereja ini juga jadi berkat untuk memberkati banyak kehidupan baik dari generasi anak-anak, generasi remaja, pemuda, pemudi dan juga lansia, dewasa. So ini semua bisa kita kerjakan karena pemberian saudara. Minggu lalu saya ada di gereja seorang kawan yang dia juga adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan titipkan begitu banyak lagu selama lebih dari 1 dekade. Lebih dari 1 dekade. Dan gerejanya dipakai Tuhan secara luar biasa. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketika saya berkunjung ke BSD, salah satu cabangnya dia. Salah satu pemimpinnya berkata, Pastor, aku diberkati banyak dari khotbah pastor. Oh, saya pikir dia paling salah satu orang yang ikut Instagram saya dan ngikutin renungan singkat yang kadang saya posting, yang kadang dibilang sama orang motivator, like whatever. Saya cuma mencoba jadi berkat buat baik yang Kristen maupun non-Kristen. Bapak Ibu Saudara. Terus kemudian saya kira orang ini cuma ngikutin saya dari Instagram, tapi dia bilang enggak. Saya justru dapat berkat waktu pastor sharing di acara worship and words dan hal-hal yang seperti itu. Wow. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan di rumah rohani kita jadi berkat buat kita pribadi dan jadi berkat buat banyak orang. Nah ini bisa kita lakukan karena pemberian saudara. Pemberian saudara memampukan kita bisa melakukan ini semua. Adanya Joy Kids, adanya Atmos, adanya ibadah dewasa, adanya online dan juga onsite. It's because of your giving. Dan kita terus berdoa untuk bisa melakukan lebih baik dan lebih banyak lagi. Bahkan lagu-lagu yang kita rekam sekalipun, kita bisa merekam ini, itu semua karena pemberian saudara. Proses merekam itu hal yang berbayar, editing, mixing, mastering, semua itu kita butuh fasilitas-fasilitas. Dan it's because of your giving, memampukan kita semua bisa melakukan ini. Nah kita berdoa, gereja ini dan rumah rohani saudara boleh jadi berkat terus buat banyak kehidupan. Dan lewat pemberian saudara dimaksimalkan untuk membangun banyak kehidupan. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh terlibat lewat keuangan kami. Berkati, urapi supaya lewat pemberian kami nama Tuhan ditinggikan. Dan kami tahu ketika kami memberi kepada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan ini gak pernah mikirkan menyusahkan hidup kami, tapi melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan ushers. Anda dapat memberi dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk online. Ada nomor rekening dan QR code dan juga mesin EDC yang dapat saudara akses.
Oke, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang semangat dong. Selamat siang semuanya. Ya, senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Kita sedang membahas sebuah tema yang menurut saya belum pernah kita bahas, yaitu adalah My Health, My Future. Bagaimana kesehatan kita itu juga ikut menentukan masa depan kita. 2 minggu kemarin kita udah melihat bagaimana kesehatan fisik itu penting. Dan Alkitab juga peduli terhadap kesehatan fisik saudara. Apa yang kita makan perlu kita perhatikan. Bagaimana kita juga melihat minggu lalu bagaimana kesehatan fisik kita mempengaruhi kesehatan jiwa kita juga. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, penting banget membahas soal hal ini. Dan saya bersyukur kalau Alpha Omega Church kita ambil momen untuk membahas hal ini di beberapa minggu ini. Nah di minggu ini saya kepingin ngajak saudara melihat tentang ini. Kalau kita udah lihat kesehatan fisik yang bisa diukur ya. Ada tes labnya, tes darahnya, Anda bisa cek kolesterol, asam urat, ginjal, liver dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang kesehatannya terukur, angkanya jelas. Kesehatan jiwa pun juga saudara bisa lihat. Anda bisa datang ke psikiater atau psikolog untuk Anda bisa tahu bagaimana kesehatan jiwa kita. Tapi yang minggu ini saya kepingin ajak saudara bahas adalah hal yang mungkin susah diukur. Tapi kita bisa tahu yaitu adalah ini saudara. Kesehatan rohani. Boleh katakan sama-sama kesehatan apa saudara? Kesehatan rohani. Nah gimana ngeceknya? Gimana kita bisa melihat kesehatan rohani kita? Gimana mengukur kesehatan rohani kita? Penting saudara. Karena ini, kenapa? Karena gini. Terlihat rohani belum tentu sehat rohani. Saya ulang sekali lagi. Terlihat rohani belum tentu sehat rohani. Boleh ucapkan ini enggak sama-sama di atas dan di bawah, depan sampai belakang. 1, 2, 3. Terlihat rohani belum tentu sehat rohani. Bapak Ibu saudara, bahkan saya pun bertumbuh di keluarga bukan cuma Kristen. Saya bertumbuh di keluarga pendeta dari kecil. Enggak jarang saya ketemu sama baik entah itu pendeta, pelayan ataupun jemaat yang Kristen. Mereka bisa lama jadi orang Kristen. Mereka bisa punya posisi dan keterlibatan dalam sebuah organisasi rohani. Tapi gini, terlihat rohani belum tentu sehat rohaninya. Ngomongnya kalau nyapa orang itu shalom nomor 1. Wah, akhir kata selalu ditutup dengan Tuhan memberkati paling keras. Tapi belum tentu sehat secara rohani. Terlihat rohani belum tentu sehat secara rohani. Semua Bapak Ibu saudara. Nah bahkan gini, melakukan kegiatan agamawi pun belum tentu rohani. Melakukan kegiatan agamawi pun belum tentu ada pertumbuhan rohani dalam pribadi tersebut. Nah saya kepingin ngajak saudara mengawali dengan sebuah kisah gini. Suatu ketika ada satu kelompok orang belajar naik kapal layar. Saudara tahu kapal layar? Yang tidak pakai motor tapi pakai layar, dia bergerak pakai layar. Nah ada 2 grup di situ. Grup yang pertama dalam satu kapal ini adalah satu pasang teman yang udah terbiasa. Mereka cara buka layarnya mereka tahu. Ngiketnya gimana mereka tahu. Bahkan gini saudara, bagaimana membelokkan kapal tersebut ke kanan atau ke kiri mereka tahu. Wow mereka jago banget. Mereka buka layarnya dengan cepat, mereka ikat dengan cepat, dengan pastinya udah jalan dengan baik. Nah, tapi satu pasang yang berikutnya adalah satu pertemanan yang kayak gini. Mereka gak punya pengalaman. Mereka buka talinya, buka layarnya, itu pasangnya masih kacau. Dan mereka gak tahu setelah ini ditarik, talinya harus diikatkan kemana. Bagaimana membuat kapal ini bisa berjalan. Bagaimana membuat kapal ini belok ke kanan maupun belok ke kiri. Mereka frustrasi, mereka coba sampai mereka capek sekali. Akhirnya hari sudah mulai sore, udah mulai malam. Mereka pikir gini, aduh udah kita balik aja, kita ke tepi. Nah, lalu mereka kemudian minta ditarik, mereka balik ke tepi. Dan kemudian mereka berhenti ke tepian dan mereka makan malam di daratan. Karena mereka udah capek, mereka mencoba dan gak bisa-bisa. Nah ini yang menarik. Besok paginya, karena mereka sewa kapal ini, besok paginya pemilik kapal tanya, loh kapal yang satu mana? Kapalmu mana? Kamu tadi ikatkan gak di dok sini? Mereka bingung saudara, waduh mereka bingung. Nah mereka cerita, aku kemarin mencoba
buka layarnya, gak jalan-jalan, mau belok kanan salah belok kiri, mau belok kiri malah gak jelas dan lain sebagainya. Nah ternyata saudara, setelah mereka balik ke daratan, mereka lupa, gak mereka tutup layarnya, mereka biarkan dan mereka gak ikat ke docking kapal tersebut. Akhirnya kapal ini terbawa ke tengah laut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan akhirnya pesawat ini hilang dan mereka harus ganti rugi dan lain sebagainya. Saudara, nah ini adalah gambaran juga, kenapa saya cerita soal kapal layar ini. Karena gambaran kapal layar ini juga bisa menggambarkan kondisi kesehatan rohani kita. Oke? Nah kenapa kita perlu belajar soal hal ini? Karena gini saudara, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kesehatan tubuh dan jiwa kita itu terpengaruh dari kesehatan roh kita juga. Boleh gak baca ini sama-sama yuk? 1, 2, 3. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kesehatan tubuh dan jiwa kita terpengaruh dari kesehatan roh kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu penting banget kita tahu kondisi kesehatan rohani kita. Nah ada 4 tipe kondisi kesehatan rohani. Yang pertama adalah gini, yang saya mungkin gambarkan sebagai musim. Ya, nah yang pertama adalah ini saudara, sailing, berlayar. Boleh gak ucapkan dalam bahasa Inggrisnya sama-sama? 1, 2, 3, sailing, berlayar. Are you sailing? Sailing itu adalah gini, gimana kapal itu kedorong sama angin. Oh saudara gak perlu ngapa-ngapain, Anda arahkan layarnya, kapalnya jalan. Ombak dilewatin, wah saudara gak perlu capek-capek, kapalnya berlayar. Nah saudara ada season, ada musim dalam kehidupan rohani, di mana kehidupan rohani kita tuh bisa kayak gitu. Saudara mau baca Alkitab, jam 5 sudah bangun, semangat berdoa, gak perlu dibangun-bangunin, Anda bangun, doa, baca Alkitab, datang ke gereja, gak perlu dipaksa-paksa. Berangkat lebih awal, ikut prayer service sebelum ibadah, Anda ada di sana. Bapak Ibu mau pelayanan, gak usah dipaksa-paksa, Anda terlibat. Soal memberi, perpuluhan, persembahan khusus, everything, semangatnya luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, diajak tertanam di kelompok sel, Anda semangat melayani dan lain sebagainya. Sailing, berlayar. Nah Bapak Ibu Tuhan, bahkan gini, buah-buah roh makin terlihat. Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Muncul semua. Hari Sabtu pergi ke mall. Mau masuk parkiran, mau keluar parkiran, dipotong sama orang. Saudara gak usah bingung. Anda buka kaca dan Anda berkata, Tuhan mengampuni kamu, Tuhan memberkati kamu. Saudara doakan, doa berkat, doa pelepasan. Hidup Anda itu kayak sailing secara rohani. Baik. Bahkan gini saudara, tandanya kita sehat secara rohani adalah gini. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Makin kelihatan. Biar kita jelas ya. Tumbuh rohani itu artinya gini. Tumbuh rohani arahnya keserupaan dengan Kristus. Pikul salib. Sehat rohani adalah tandanya buah-buah roh yang arahnya membawa kepada pertumbuhan rohani. Nah karena semua yang sehat akan bertumbuh. Nah buah-buah roh ini saudara perlu tahu. Gak dibatasi dengan situasi. Gak dibatasi dengan situasi. Kondisi, keuangan, biasanya gitu. Kadang kalau kondisi baik-baik, kita bisa baik-baik. Tapi begitu keuangan lagi susah, penguasaan diri, gak ada. Kesabaran hilang. Mengasihi, gak ada lagi. Why? Hanya karena situasi berubah. Buahnya gak lagi manis, tapi buahnya bosok semua. Bapak Ibu saudara Tuhan, nih, nah saya kepingin saudara bersama-sama. Ini adalah season yang pertama. Di mana saudara gak perlu ngapa-ngapain, kapalnya jalan. Semangat, ke gereja semangat, baca Alkitab semangat, doa semangat, pelayanan semangat, komsel semangat, semuanya semangat. Nah tapi kemudian season yang kedua adalah ini saudara. Are you rowing? Mendayung. Boleh katakan dalam bahasa Indonesia sama-sama. 1, 2, 3. Mendayung. Mendayung itu adalah gini. Di mana layar Anda buka tidak ada angin. Tapi saudara perlu mendayung.
supaya kapal ini gerak. Nah, ada berapa yang pernah coba mendayung kapal, naik kano atau naik apapun, boleh angkat tangannya yang pernah coba? Yes. Gampang gak sih? Ya kalau sekali 2 kali gampang. 100 meter gampang, 500 meter gampang, sekilo ya lumayan tapi gampang, kuat kok aku, kuat. 10 kilo kuat, 15 kilo. Besok ya bahasa Jawa Timurnya berkata njarem kabeh. Saudara tahu apa yang saya bicarain? Langsung minum Neurobion, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena badannya sakit semua. Dan saudara, Anda tahu waktu kita mendayung bisa capek. Apalagi kalau gini, saudara waktu mendayung di laut yang tenang, gak apa-apa, enak, bergerak. Tapi ada momen dalam kehidupan kita tuh seperti mendayung. Baca Alkitab, doa itu butuh sedikit effort, butuh dorongan. Ke gereja, yes. Datangnya, semangatnya kurang, tapi ya wis lah hari Minggu. Bapak Ibu saudara Tuhan, pelayanan ya mau gak mau dijalanin. Ini ada season dalam kehidupan rohani yang seperti ini. Pemazmur pun dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, orang di Alkitab ngalamin season kayak gini ada saudara. Kita baca sama-sama ya, Mazmur 63 ayat yang kedua. Ayo sama-sama yuk, mari. 1, 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Terus kemudian pemazmur berkata apa saudara? Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, gak ada airnya. Hatiku nih haus kepadamu. Seperti tanah yang kering, tandus, gak ada airnya. Saudara bayangin doa itu. Daud gak sedang doa dari posisi semuanya enak-enak, baik-baik. Tapi dia berkata hatiku ini seperti tanah yang gak ada airnya. Saudara pernah lihat tanah kalau gak ada airnya? Tanahnya tuh gak bisa kayak seger gitu ya. Tanahnya tuh bisa kayak pecah-pecah. Kayak gak ada masa depan, tanah ini jelek banget. Nah, ini gambaran kondisi hatinya dia. Nah, kabar baiknya gini. Roh Tuhan di dalam Daud mendorong Daud untuk terus cari Tuhan. Ini roh Tuhan. Hari ini kalau itu adalah saudara. Anda berusaha pelayanan. Aduh, kesel loh. Mangkel belum, jengkel belum. Tapi capek loh. Tapi kalau Anda masih punya semangat, hei, itu kemurahan Tuhan. Baca Alkitab, aku nih bingung ya. Kadang baca Alkitab tuh kadang gak ngerti. Tapi aku mencoba mendisiplin diriku. Anda nangkap apa saya bicarain? Ini season mendayung. Nah, ada lagi season berikutnya adalah ini saudara. Drifting, katakan sama-sama. Drifting, 1, 2, 3. Ini bukan drifting yang kayak Tokyo Drift Fast and Furious, bukan saudara. Drifting ini artinya adalah gini, mundur. Saudara, kelihatannya kita bisa tetap seperti mendayung, melewati ombak. Tapi gini, ada seasonnya waktu kita dayung, perhatikan saya. Kita gak makin maju karena ombaknya nyerang kita untuk makin mundur. Dan itu capeknya luar biasa. Anda dayung 10 kali, belum tentu maju 2 meter. Mati lah wis. Anda dayung gak maju-maju, Anda bingung. Ini namanya season drifting. Ditarik mundur. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ada seasonnya juga dalam kehidupan rohani kita seperti itu. Baca Alkitab, dulu bangun jam 5 semangat. Sekarang Tuhan jam 5. Hadirat-Mu masih menenangkan dan meneduhkan dalam tidurku. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, jam 7 kayak Tuhan. Kantor buka jam 8, 7:15 bangun, sikat gigi, cuci muka, langsung berangkat. Pakai body spray, masih aman, gak ada yang tahu. You know? Baca Alkitab, nanti ya Tuhan, doa entar ya. Ke gereja, ini, loh aku gak ibadah onsite kan online juga gak apa-apa. AOC punya jemaat online banyak. I mean, yes, buat yang luar kota. Tapi alasan paling mutakhir untuk membuat kita malas ke gereja itu adalah online. Yang setuju boleh katakan yes dengan dalam hati. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Dan itu adalah alasan yang paling mutakhir. Kalau memang Anda adalah orang yang di luar kota, jauh dari kita. Dan Anda merasa ini adalah rumah saudara, like more than welcome.
The online thing is your home, more than welcome. Tapi kadang kita gunakan ini sebagai alasan kita untuk apa? Drift away dari Tuhan. Nah yang keren adalah gini saudara-saudara, di Alkitab pun orang di Alkitab juga ngalamin loh momen kayak gini. Komsel gak wis nanti si Ae, alasannya repot lah, masih apa, pelayanan. Kita ngomongnya gini, ya gini sih, aku gak tahu ya, hatiku ini lagi rada gak enak. Jadi kalau aku melayani dengan hati yang gak enak itu ya apa ya. Wow, alasannya rohani banget. I mean like, waktu Yesus mau mati buat saudara, hatinya juga gak enak. Nangkap gak sih? Sampai dia ngomong, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yang setuju katakan yes. You know, so like, tapi kita menggunakan alasan-alasan ini untuk membuat kita mundur. Nah, pemazmur juga pernah ngalamin. Coba, Mazmur 42. Ayat 2, ayat 4 sampai ayat 5. Ayo sama-sama ya, kita baca 1, 2, 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Saudara bisa lihat. Ayat ini adalah ucapan Mazmur. Dia bilang gini, aku ini kayak kepingin melewati keramaian orang. Supaya aku bisa ngalamin Tuhan. Jiwaku ini gundah gulana. Bapak Ibu Saudara, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Aku ini haus kepada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, ada season dalam kehidupan kita. Sorry ya, ini kalau saya sukanya Aus ini kalau ngomong berani terus terang. Dan Anda kalau sampai tidak punya keinginan terhadap doa dan baca Alkitab, something wrong dengan rohmu. Biasa aja gak usah lebay gitu loh. Inilah realitas kehidupan kadang terjadi. Waktu ketika saudara mencoba mendayung dan gak mendekat, menjauh, dengarkan saya. Apa yang terjadi? Kita bisa berkata, Tuhan, Engkau kok jauh. Tuhan, aku gak merasa dekat sama Tuhan. Tuhan, aku merasa Tuhan jauh di sana. Perhatikan saya. Ada momen rasanya kita tuh dekat sama Tuhan. Ada momen rasanya kita perlu usaha untuk dekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, ada momen rasanya Tuhan jauh dari kita. Tapi perhatikan kata-kata ini. Dari 4 hal yang akan saya bahas, yang sudah 3 saya bahas. Semua ini adalah perasaan. Katakan sama-sama. Semuanya adalah apa saudara? Lebih keras lagi. Semuanya adalah apa? Tapi kenyataannya beda. Tuhan itu ada di mana-mana. Katakan sama-sama, Tuhan ada di mana? Dia ada di mana-mana. Dia nggak pernah jauh dari saudara. Cuman perasaan kita aja yang bisa berubah. Tapi perasaan kita tidak merubah kenyataan Tuhan kita. Are you with me? Saya ulang sekali lagi, ini semua perasaan. Tapi kita lupa kenyataannya, Tuhan tuh ada di mana-mana. Dan dia gak pernah jauh dari kita. Saya suka lagu Jesus Loves Me tadi ini. Yang Tuhan titipkan liriknya di tengah-tengah itu. Dia gak pernah tinggalkan, dia selalu ada. Waktu saudara seolah-olah lagi sailing, dia ada. Waktu saudara mesti mendayung, meskipun kelihatannya dia tetap ada. Waktu saudara drifting away, dia juga tetap Tuhan yang ada buat saudara. Gak pernah tinggalkan, selalu ada. Saya ingat sekali saudara, ini adalah kenyataan yang saudara perlu pegang. Jangan sampai kondisi Tuhan itu berubah karena perasaan kita berubah. Bisa diikutin saudara. Waktu saya di Kanada, saya masih sekolah Alkitab, itu saya belum pernah mimpin gereja saudara. Jadi kadang itu bisa jadi orang yang sangat menyebalkan. Nah, saya terlibat dalam sebuah tim praise and worship. Saya bantu sebuah gereja Indonesia waktu itu. Lalu kemudian di tim itu tuh kita tuh selalu kalau bikin musik tuh bikin yang aneh-aneh. Sampai yang nyanyi gak bisa nyanyi saudara, termasuk WL-nya. Apalagi WL-nya gak pernah belajar musik, terus yang WL tante-tante gitu gak bisa nyanyi, bingung. Musiknya susah, nyanyinya tambah susah, mau masuk intro, habis intro dia gak bisa nyanyi. Saudara tahu apa yang saya bicarakan?
itu karunia saya, membuat orang susah untuk bisa nyanyi. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah lalu kemudian istri pendetanya tuh jengkel sama orang kayak kita-kita ini. Karena dia gak punya teori musik, kita yang punya teori musik. Nah suatu ketika semua tim praise and worship itu dikumpulkan semua, termasuk saya dan juga beberapa teman-teman yang rebellious seperti itu tuh duduk di sana. Dan sekolah musik yang lainnya. Nah saya duduk di sana lalu kemudian istri pendeta saya tuh bilang gini, ibu pendeta. Dia berkata, teman-teman kita ini ya di tim praise and worship. Kita itu kalau main musik, kita kalau nyanyi, itu kita harus bisa bernyanyi dan bermain musik sampai mendatangkan suasana sorga. I was like, dalam hati saya yang waktu itu saya sekolah, saya explore, dan saya gak suka orang ngomong sembarangan. Kalau orang gak bener doktrinnya, saya dikasih Tuhan karunia untuk berbicara dan tidak diam. Dan Bapak Ibu saudara, saya duduk di tengah, lalu kemudian saya angkat tangan. Kasian banget nih istri pendeta. It's like, tante itu kayak, iya kenapa ya Esra? Saya langsung berdiri. Maaf ya tante, saya mau kasih tahu tante. Kalau tante bilang kita perlu bisa main musik dan bernyanyi sampai mendatangkan hadirat Tuhan. Saya kasih tahu tante, hadirat Tuhan itu teorinya adalah hadirat Tuhan itu omnipresence. In case if you don't understand the doctrine, okay? Hadirat Tuhan tuh ada di mana-mana, termasuk ada di sini. Jadi kita tuh tidak perlu datang-datengin, biasa aja, gak usah lebay. Misalnya kasihan saudara tantenya tuh kayak langsung kayak, anak sopo wong iki, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan dia gak bisa ngomong, karena apa yang saya bicarain benar kan? Hadirat Tuhan tuh ada di mana-mana, gak perlu lu datang-datengin, gak usah lebay. Lah, terus lalu kemudian kenapa ada tim praise and worship? Kenapa kita punya lighting? Kenapa kita set up everything? Kita bayar mahal buat like the sound system. Kita upgrade things di studio kita and di multimedia. Why? Perhatikan. Bukan untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Simple. Tapi membuat kita aware, sadar bahwa Tuhan ada di sini. As simple as that. Bukan untuk datengin Tuhan. Bayar berapa datengin Tuhan? Gak punya duit. Datengin Taylor Swift aja kita gak bisa. Bruno Mars aja gak bisa. Tuhan lagi, punya duit berapa lu bayarin dia. Tapi dia tuh ada di mana-mana. Yang kita kerjakan cuma membuat orang sadar. Katakan sama-sama, ngapain saudara? Sadar. Nah sama. Ketika saudara merasa Anda itu lagi sailing. Atau saudara merasa Anda lagi paddling. Atau saudara lagi drifting. Itu semua cuman perasaan. Katakan sama-sama, itu semua cuman apa saudara? Kenyataannya Tuhan itu ada dekat dengan kita. Sedekat udara yang kita hirup. Boleh kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa buat Tuhan kita. Itu kenyataannya. Dan itu gak pernah berubah. Yang berubah cuman perasaan. Bapak Ibu saudara, oleh karena itu kita perlu tahu. Ini kita harus tahu Tuhan selalu ada sama kita. Kalau Anda lagi dalam kondisi yang sailing, praise God. Weh, lagi aku lu semangat doa, aku lu semangat pelayanan, aku lu semangat. It's good. Tuhan ada di sana. Kalau Anda lagi, ya aku nih usaha ya. Kadang rasanya mau semangat susah. Tuhan juga ada bersama dengan saudara, dia gak pernah tinggalkan. Kalau saudara lagi merasa, aduh rasanya kok berat, kok mulai males. Tuhan juga ada. Dan dengarkan saya, yang keempat adalah ini. Are you sinking? Katakan sama-sama dalam bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3, are you apa saudara? Sinking itu tenggelam. Kita semua bisa bayangin kapal yang tenggelam ya. Kalau kemasukan air. Mau jalan kapalnya berat gak? Beratnya minta ampun. Why? Karena ada air yang masuk. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita sehari-hari. Coba saudara bisa lihat. Kehidupan rohani kita bisa rasanya berat. Kenapa? Di momen saudara kehilangan mungkin pekerjaan. Di momen ada hubungan yang lagi retak. Di momen Anda kehilangan, ditinggal orang yang tercinta. Di momen saudara doa saudara gak dijawab. Itu kadang iblis izinkan hati saudara bocor dan kemasukan hal-hal yang memberatkan pertumbuhan rohani kita. Sakit hati dengan sesama orang di gereja, teman dalam pelayanan ataupun dalam komsel. Itu kadang iblis izinkan. Kebocoran ini ada dan buat kapal kita tuh makin mau tenggelam. Tapi izinkan saya berkata, di momen Anda sinking sekalipun, dia tetap ada dan dia tetap sayang sama saudara. Yang percaya katakan yes. Dia tetap ada buat kita. Bapak Ibu saudara, sebagian kita waktu kita ngalami sinking,
seperti tadi saya katakan, dulu buah roh itu luar biasa. Sekarang buah roh bosok semua, saudara. Dulu buah roh itu, ada orang motong di jalan, Tuhan berkati ya Pak, Tuhan berkati. Ditobrok sama orang, Tuhan berkati ya Pak, tak kasih duit 1 juta malahan. It's like, tato, Tuhan berkati. Mungkin gitu di jidat, Bapak Ibu. Kalau perlu mobil di stiker ayat Alkitab semua, kemanapun tahu, Tuhan berkati. I mean like, sepeda motor pun pakai jaket ayat Alkitab. Tulisin ayat Alkitab di di lampu remnya. Jesus love you, Jesus love you. Salib sama hati. Semua orang, Bapak Ibu. Begitu kita sinking, rasanya itu, saudara, gue gak Tuhan-Tuhanan lagi. Jaket yang dulu dibeli, I am love, dibakar. Stiker ayat Alkitab, sobek. Like, Bapak Ibu, tahu apa saya bicarain? It's like sinking. Aku gak pelayanan. Ayo gak pelayanan. Kenapa? Hatiku gak bisa, gak sejahtera aku kalau lihat dia. Saudara pikir Tuhan Yesus lihat saudara sejahtera. GR banget loh. Siapa Anda gitu loh. Setiap kali Tuhan Yesus lihat kita, ini pendosa gak beres-beres. Tapi dia masih memilih mencintai kita. Yang setuju katakan yes. Di momen saudara sinking, itu pun bukan berarti Tuhan gak ada. Dia selalu ada. Dia gak pernah berubah. Nah Bapak Ibu setengah setengah. Orang di Alkitab pun juga bisa ngalamin momen kayak gini loh. Sinking. Mazmur 73, coba saudara baca ayat 13. 13, 16 lalu ayat 21. Yuk sama-sama ya, 1, 2, 3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku, tanda gak bersalah. Sia-sia, sia-sia. Ayat berikutnya, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu jadi kesulitan di mataku. Saudara pernah nyoba merasakan baca Alkitab gak ngerti? Yang pernah boleh angkat tangan? Yes, terima kasih. Kalau bacanya Kidung Agung ngerti semua gitu ya kira-kira. Haleluya. Bapak Ibu saudara, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. It's like doa gak ngefeel. Baca Alkitab gak ngerti. Saya kasih tahu saudara, bukan berarti di situ Tuhan gak ada. Dia tetap ada. Dia tetap ada. Nah, rata-rata orang yang drifting, yang mundur dan sinking, tenggelam. Mereka itu, perhatikan saya, semua mata beliau saya. Rata-rata orang yang drifting dan sinking, mereka itu drifting dan sinking sendirian. Mereka sendirian. Gak jarang kita heran, loh. Orang lain semangat, tapi yang ini bilang gak semangat. Enggak. Aku gak dulu. Kenapa? Ya gak tahu ya. Aku rasanya gak semangat. Tuh, dia gak bisa celik. Yang lain semangat. Perhatikan saya. Orang yang drifting dan sinking. Biasanya mereka drifting dan sinking sendirian. Ya aku merasa aku gak diberkati sih. Datang ke AOC ya gitu-gitu aja sih. Gak diberkati. Wait a second. Sementara yang lain diberkati. Anda sendiri gak diberkati. Nangkap apa yang saya bicarain? Sementara yang lain diberkati, yang lain bertumbuh, Anda gak diberkati, perhatikan saya. Momen itu Anda sedang drifting dan Anda sedang sinking. Tapi sekali lagi, yang saya bahas semua ini adalah apa saudara? Perasaan, itu bukan kenyataan. Tapi when you respond to ke perasaan ini, saudara akan makin sinking dan drifting away. Oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kita perlu cek kesehatan rohani kita. Apakah kita ini sailing, rowing, drifting atau sinking. Karena gini, kalau kita gak cek bahaya. Saudara gak cek darah saudara, tahu-tahu kolesterol tinggi, sesak napas. Loh kenapa? Gak pernah kamu cek? Iya aku gak pernah cek. Anda gak pernah cek kesehatan, tahu-tahu gulanya jedok. LDL-nya tinggi. Bapak Ibu saudara, sama. Kalau Anda gak pernah cek kesehatan rohani saudara, something dangerous can happen dan saudara kaget. Dan kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kesehatan tubuh, jiwa kita tuh terpengaruh dari kesehatan roh kita. Nah pertanyaannya, oke Ezra, aku nangkep sih. You've been talking almost 30 minutes. I get it. Kesehatan rohaniku tuh perlu. Pertanyaannya adalah gini, gimana aku pelihara kesehatan rohaniku? Simple aja.
And thank you kalau saudara pertanyaan itu, kalau di AOC kita selalu jawab hal-hal yang praktis. Caranya kayak gimana? Very simple. Yang pertama adalah gini, makan sehat. Ya ilah, bukankah ini yang sudah dibahas 2 minggu? Yes, sama. Minggu yang ketiga Anda juga perlu belajar makan sehat. Tapi sorry, kalau tubuh fisik saudara perlu makan sehat, saya kasih tahu saudara, tubuh rohani saudara juga perlu makan sehat. Yang percaya katakan yes. Loh, benar gak sih? Tubuh fisik saudara tuh perlu makanan sehat. Tubuh rohani saudara juga perlu makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Oleh karena itu ini saudara. Saudara lihat ya, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Penulis Ibrani sempat nasehatin. Punyailah nutrisi yang tepat buat kerohanian saudara. Ayatnya ngomong gini nih. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi apa saudara? Pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan gini enggak? Kalau Anda udah usia mulai dewasa ya, remaja, dewasa. Lalu makannya masih susu. Males wis, aku minum susu aja kayak anak bayi. Enak, gak capek ngunyah. Karena kan kemarin kan diajarin kan. Kalau saudara mau makan sehat, ada ototnya, makanlah apa saudara? Protein. Protein itu perlu dikunyah. Kecuali Anda minum yang sudah di jus atau cairan. Karena apa? Giginya males. Rahangnya takut nanti gede. Bapak Ibu Saudara, botox lagi. Bapak Ibu Saudara, so males deh. Gua minum cairan protein aja. Jangan kaget kalau sebentar lagi ginjalnya yang kena. Karena apa? Gak bisa digest dengan baik. Bapak Ibu Saudara, so bayangkan kalau Anda udah dewasa tapi masih minumnya susu terus. Normal gak? Anak saya udah gede-gede ya, 18 sama 16. Jadi merek susu bayi lupa semua. Ada yang masih hafal ya? Apa tuh? Yang 26 apa? Lupa deh. Apa? Ada yang hafal sih? S26. Wes. Keren. Ada S27 gak? Mungkin lebih bagus daripada S26. Bapak Ibu S26. Atau merek susu yang lain. Udah gede, umur 24, minumnya S26. Like, saudara kalau, wih lucu ya, ini lucu loh. Umur 24 minum S26, lucu. Mau Anda ini gak susu bayi, apa kan? Bapak Ibu S26. Anda pasti mikir ini orang ini something wrong. Saya kasih tahu saudara. Kalau untuk barang makanan fisik, saudara bisa berpikir bagaimana dengan makanan rohani. Saya kasih tahu saudara ya, hari-hari ini kita hidup di zaman yang paling bahaya. Kenapa? Karena kalau dulu dengar khotbah itu harus datang ke sebuah tempat. Kalau gak bisa datang ke sebuah tempat, Anda akses, Anda beli kaset apa CD-nya. Betul gak? Zaman sekarang Anda cuma pilih di YouTube ada banyak. Yang setuju katakan yes? Dan yang bahaya adalah gini. Anda suka Anda dengerin, gak suka pateni. Selesai kan? Gak suka cepetin. Kalau masih gak enak lagi, pateni, gampang. Kita ini hidup bisa berpikir gini. Kita cuma cari firman Tuhan yang kita suka. Tapi pertanyaannya apakah firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh? Perhatikan nih, jangan cuma mau dengar yang kita mau. Terima firman yang suka atau gak suka, yang menyehatkan tubuh, jiwa dan roh kita. Ada banyak firman Tuhan yang waktu diomongin gak enak loh buat saudara. Tapi itu yang menumbuhkan saudara. Ada momen-momennya firman Tuhan berkata gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh haleluya. Aku suka khotbah yang begitu. Aku suka khotbah yang berkata-kata seperti ini ayat firman Tuhan. Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Wow, haleluya. Saudara suka. Tapi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan yang berkata gini. Berubahlah, jangan seperti dunia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara berubah itu gak gampang. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Langsung semua diam. Coba saya khotbahnya hari ini. Tuhan akan berperang buat kamu. Dan kamu akan diam saja. Yang percaya katakan amin. Saya percaya itu sampai channel komennya YouTube pecah semua. Amin. Kamu tidak akan berperang apa-apa dalam pekerjaanmu. Tahu-tahu depositomu ratusan triliun. Yang percaya katakan amin. Saking sungkan sudah tak sindir dari awal gitu saudara ya. Bapak Ibu saudara. Tapi waktu kita harus makan makanan yang kelihatannya gak enak buat kita, kita gak mau.
Saya ingat banget waktu kita mau puasa 40 hari kemarin, saya ngomong sama Gilbert bilang, aku ya puasa, padahal dia kan olahraga. Terus makannya gimana? Tetap takarannya 2 kali berat badan dalam 1 hari, proteinnya. Wih, saya rasanya kayak gimana? Dimakan dalam waktu setengah hari. Rahangnya sampai kembang, sudah botok berapa kali Gil sejak itu? Saya nggak tahu dia udah botok berapa kali, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, karena makan protein itu harus ngunyah. Supaya badan bisa tetap sehat dan baik. Ada khotbah-khotbah yang dikhotbahin gak enak kok. Tapi kadang itu yang kita butuhkan, yang membuat kita bertumbuh. Yang percaya katakan yes. Ini contoh nih, sering orang Kristen nanya kadang kayak gini. Aku ini masalahnya gak suka baca. Aku mek sukanya ngobrol. Jadi ya aku sama Tuhan itu lebih baik aku doa. Jadi aku gak baca Alkitab. Oh, atau yang satu gini. Aku nih gak suka doa, kayak gampang ngantuk gitu loh. Gulaku nih tinggi soalnya. Jadi aku lebih suka baca. Saya mau tanya sama saudara, penting mana? Doa atau baca Alkitab? Saya mau tanya sama saudara juga. Saudara nafas gak sih? Saudara nafas gak sih? Penting mana? Tarik nafas atau buang nafas? Haleluya. Oke, kita coba ya. Kalau saudara bilang penting tarik nafas, ayo kita semua coba. Tarik nafas. Jangan dikeluarkan sampai setengah jam kemudian. Saya percaya saudara keluar dari tempat ini gak mungkin merangkak, sudah pass out semua, benar gak? Tapi kalau saudara bilang, penting keluarkan nafas. Keluarkan nafas, jangan ditarik lagi setengah jam lagi. Gak keluar saudara juga dari tempat ini. Why? Dua-duanya penting, same thing dalam kehidupan kita, sama. Jadi ini yang pertama saudara, kita perlu punya makanan rohani yang bergizi buat kerohanian kita. Yang kedua adalah gini, kita perlu check up rutin buat kerohanian kita. Check up rutin. Di AOC kita bikin cek darah rutin. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi ada potensial penyakit apa. Saudara, kehidupan rohani saudara juga perlu saudara cek rutin. Gimana caranya? Minta sama Tuhan. Mazmur 26 ayat yang kedua berkata gini, ujilah aku. Ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Tuhan, cek aku, ujilah aku. Karena kalau nggak dicek, kalau nggak diuji, ada penyakit kita biarin, itu makin ngerogotin kita. Saya tahu, Esra kalau ngomong cobalah aku, bahaya. Kata-kata cobalah itu bukan cobailah aku, bukan. Tapi cobalah kondisi hatiku ini loh. Yang nggak beres apa, fix it, perbaiki. Mazmur 139 ayat 23, 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku bahkan. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita perlu ngomong sama Tuhan, Tuhan check me. Supaya jangan sampai iblis melakukan sebuah kebocoran dan aku sinking sampai aku tenggelam. To be spiritually healthy, we must first identify the sickness. Kalau saudara mau bertumbuh, singkirkan penyakit-penyakit yang gak penting. Yang ketiga, yang terakhir adalah ini, Tuhan beri kita tujuan yang jelas. Saudara, orang kalau disuruh workout, olahraga, kalau tujuannya gak jelas, itu pasti 3 hari, seminggu, bubar. Benar ya kan? Kenapa? Tujuannya gak jelas. Sama, pertumbuhan rohani juga sama. Tanpa tujuan jelas tidak akan ada konsistensi. Tujuan kita ini apa sih? Ngapain Esra bahas ini? Tumbuh rohani artinya adalah gini, keserupaan dengan Kristus. Itu pertumbuhan rohani. Kalau kita gak punya hati untuk makin seperti Kristus, kita perlu mempertanyakan pertumbuhan rohani kita. Kesehatan rohani kita adalah apa? Buah-buah roh dan kemudian membawa kepada pertumbuhan rohani. Pikul salib, penyangkalan diri. Karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kesehatan tubuh dan jiwa kita tuh terpengaruh dari kesehatan roh kita. Oleh karena itu saya kepingin ngajak saudara bersama-sama. Lakukan 3 hal ini kalau saudara mau sehat secara rohani. Punyailah makanan yang sehat buat kehidupan rohani saudara. Apa itu? Firman Tuhan kekuatan saudara. Rutin check up, izinkan Yesus ngecek kehidupan saudara. Yang ketiga, Tuhan beri kita tujuan yang jelas. Saudara, saya kepingin menutup dengan ini. Kalau seandainya ada seorang kapten kapal. Kapalnya ini mau tenggelam. Terus kaptennya bilang gini,
para penumpang, karena kapten ini mau tenggelam, karena kapal ini mau tenggelam. Saya izinkan semua yang di kelas 3, kelas 2 naik ke kelas 1, kelas VIP, restoran-restoran yang tidak dibuka untuk umum sikat semua. Makanan-makanan yang dijual mahal gratis semua. Kapalnya mau tenggelam anyway. Kalau Anda mau mainan di lapangan, Anda mau berenang juga, like go ahead. Minuman-minuman mahal, sikat semua. Kapalnya mau tenggelam kok. Saya percaya kapten ini adalah kapten yang gak memikirkan yang baik buat para penumpangnya. Benar gak? Sorry, seringkali kita nih sebagai orang yang memiliki tubuh kita seringkali sembarangan terhadap kesehatan tubuh kita. Tapi saya kasih tahu saudara, Yesus gak pernah mau sembarangan jadi kapten yang sembarangan buat hidup saudara. Dia ngarahin saudara, why? Because he care about you. Dia peduli sama saudara. Anda lagi sailing, Anda lagi paddling, Anda lagi mundur ketabrak ombak sekalipun, atau Anda lagi sinking, Tuhan ada di sana buat saudara. Saya gak berkata, oh di AOC gak ada kok jemaat yang sinking. Gak usah omong kosong lah. Di AOC gak ada kok jemaat yang mundur. Semua maju ya, amin. Gak usah lebay, realistis saja. Saya gak tahu kondisi saudara di mana. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, Tuhan ada dekat dengan setiap saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan sayang sama kita, ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya kepingin ngajak kita mengakhiri dengan lagu ini. Dengan yakin dan percaya kita punya Tuhan yang cinta dan sayang akan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yes, God. Nyanyikan bersama. Kita punya Tuhan yang peduli, memperhatikan kita. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Sama-sama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Yes God. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, Yes God. aku ini milik. Katakan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Sayang padaku. sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selalu. Boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Syukuri Tuhan yang sayang sama saudara. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya.
terima kasih Tuhan. Ketika kami lemah pun Engkau cinta kami. I am weak. Yes, God. He is my strength. His love surrounds me. His hand covers me when I am weak. Yes, God. Kekuatan kita di dalam Dia. He is my strength. Yes, God. His love surrounds me. His hand covers me. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan. Dalam season apapun, Dia selalu ada. Yes, God. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Nyanyikan bersama. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. That Jesus loves me. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ini doa kami dalam season apapun, rasanya apapun, selipkan mata kami, kenyataannya Tuhan gak pernah jauh dari kami. Waktu kami tenggelam, Engkau pun mau angkat kami. Waktu kami mundur, Engkau pun mau kami mendekat kepada Engkau lagi. Waktu kami stuck di suatu titik, Engkau pun ada bersama kami. Waktu kami sailing, Engkau ada bersama kami. Dan Engkau gak pernah tinggalkan kami. Tuhan, hamba mau berdoa buat anak-anakmu selalu sadar Engkau gak pernah tinggalkan kami. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan kami semua. Jelekkan mata kami bahwa setiap hari kami dicintai Tuhan dengan kasih yang gak ada batasnya. Setiap menit, setiap detiknya, mujizat-Mu ada bersama dengan kami. Buat kami makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Yakinkan kami, terang-Mu ada menyinari kami, membuat kami bersinar dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan berkati bersama berkata, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless.